Hai sahabat semua, selamat siang. Jumpa lagi di channel YouTube Dodi dan Unai. Bagaimana kabar sahabat semua di siang hari ini? Ya, tentunya harapan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, baik dan berbahagia. Nah, baik sahabat semua, dalam video kali ini saya akan kembali berbagi tentang tips cara bagaimana supaya kita mendapatkan kebahagiaan di dalam hidup berumah tangga. Nah, dalam video kali ini saya akan menyambung apa yang telah saya bagikan pada video sebelumnya tentang bahagia itu dibangun atas dasar sebuah ikatan melalui jenjang pernikahan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan kembali membagikan tips kepada teman-teman semua, kepada sahabat sekalian, utamanya bagi kita yang sudah berumah tangga atau hidup berkeluarga. Yang kedua, di dalam bagaimana kita untuk memulai kehidupan yang berbahagia di dalam berkeluarga dan berumah tangga, yakni pasangan yang saling menerima dan saling melengkapi. Kenapa saya katakan kita harus bisa saling menerima dan saling melengkapi? Ya, sudah tentu di dalam pernikahan itu menyatukan dua orang, satu laki-laki dan satu perempuan, memiliki latar belakang yang berbeda, pemikiran, usia, kemungkinan juga banyak yang banyak sedikit pasangan yang berbeda usia, kemudian sifat, karakter, perilaku dan sebagainya sudah pasti sangat berbeda sekali. Nah, jadi bagaimana dua pasangan ini bisa hidup bahagia, bisa hidup bersama, yakni dengan cara saling menerima dan saling melengkapi. Nah, ketika pria dan wanita bisa saling melengkapi, maka hubungan yang akan dijalani itu seharusnya bukan menjadi suatu beban atau menjadi suatu masalah, nah, melainkan kehidupan itu dapat dijalani dengan baik. Nah, sahabat semua, memiliki pendamping hidup sejati adalah merupakan dambaan atau harapan semua orang. Sejati dalam konteks adalah seseorang yang memang tulus benar-benar mencintai pasangannya dengan segenap hati, segenap jiwanya, setia dan akan selalu ada dan selalu bersama hingga akhir hayat dan sampai maut memisahkan. Nah, tetapi sayangnya pada saat ini banyak sekali yang masih belum memahami secara betul apa yang disebut dengan setia dengan pasangan, apa yang disebut dengan menerima pasangan dengan segala kekurangannya. Nah, sahabat semua, sebagaimana juga kita ketahui, biasakan sebelum kita memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, tapi kita kan kenal dulu. Ada tahap pacaran, perkenalan, kemudian pacaran, merasa saling cocok. Ya sudah pasti dalam tahap kita melakukan perkenalan atau pacaran itu sudah pasti tahu bagaimana sifat, bagaimana karakter, bagaimana kebiasaan, bagaimana pola pikirnya. Contoh, kita sebagai seorang lelaki, jadi tidak hanya menilai pas seorang wanita yang akan saya pilih nanti menjadi pasangan hidup saya dan saya tertarik dengan wanita ini. Jadi tidak hanya pada saat kita melihat paras cantiknya saja atau melihat tubuhnya secara kasat mata, tidak. Tetapi dengan berjalannya waktu kita kan pasti akan mengenal mulai dari sifat, karakter, perilaku, kebiasaan, pikiran. Nah, jadi misalkan suatu saat kita sudah memutuskan atau memantapkan bahwa memang dialah jodoh yang akan menjadi pendamping hidup kita dan juga mendapat restu dari keluarga, semuanya sudah cocok, kemudian kita sepakat untuk maju ke jenjang yang lebih serius, yakni mengikat hubungan tersebut ke dalam sebuah ikatan, yakni melalui pernikahan. Nah, sudah nyata apa yang ada di dalam bayangan kita pada saat kita masih pacaran, masih sama-sama lajang, kemudian menjadi satu di dalam kehidupan rumah tangga, ya sudah pasti akan banyak hal yang berubah. Mengapa saya katakan demikian? Sudah banyak hal yang akan berubah. Ya tentu awalnya kan pada saat pacaran ya paling hanya sebentar, nanti kita jemput, mau jalan gitu, mau kencan dan sebagainya. Tapi pada saat kita berumah tangga, ya setiap waktu, setiap saat, dimanapun kita berada, ya di situ akan ada pasangan kita dan hari-hari kita pun akan kita isi, kita lalui, kita jalani bersama dengan pasangan kita. Banyak hal
yang akan berubah di dalam hidup kita, mulai dari kebiasaan, pekerjaan, waktu dan sebagainya. Sebagai seorang lelaki, awalnya kita hanya memikirkan pada saat kita masih lajang kan bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita sendiri, kebutuhan kita pribadi. Nah, tetapi pada saat kita sudah berkeluarga, sudah berumah tangga, ya sudah secara otomatis tanggung jawab kita bertambah. Tanggung jawab kita yang pertama adalah kepada istri kita, kepada pasangan hidup kita. Nah, disinilah saatnya kita diuji untuk bagaimana yang namanya menerima pasangan kita dengan utuh, bagaimana nanti kehidupan kita saling melengkapi dan menutupi kekurangan satu sama yang lain. Ini menjadi sangat penting sekali. Nah, kemudian sahabat semua, ketika seorang pria dan wanita sudah bisa melengkapi satu sama lain, maka hubungan yang akan dijalani nanti seharusnya itu bukan menjadi satu beban, bukan menjadi satu masalah yang harus pada suatu saat, oh aku ternyata kamu seperti ini, aku menyesal. Karena jangan sampai hal tersebut terucapkan, karena sebelum Anda memutuskan untuk memilih dia sebagai pasangan hidup Anda kan sudah tahu dengan persis, sahabat semua sudah tahu dengan persis bagaimana sifatnya, bagaimana karakternya, bagaimana kebiasaannya. Nah, jadi jangan sampai mengungkit sesuatu hal yang Anda sudah tahu tetapi Anda ungkit jika ada suatu permasalahan. Nah, itu sangat fatal sekali akibatnya. Jangan sama sekali lakukan hal tersebut. Nah, alangkah lebih baik komunikasikan, bicarakan dengan baik. Jika ada suatu masalah maka selesaikanlah secara bijak. Mohon maaf sahabat semua, bukan berarti saya menggurui, tidak. Tetapi pada saat ini usia pernikahan saya bersama dengan istri sudah memasuki usia yang saya rasa cukup matang, yakni kurang lebih kira 11 tahun, dimana pada tahun 2011, yang 11 tahun yang lalu saya memutuskan untuk memilih istri saya sebagai pasangan hidup yang akan menemani saya di sepanjang hidup saya dan akan saya nikmati sampai dengan akhir hayat saya nanti. Nah, jadi sahabat semua, di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga selama kurang lebih 11 tahun, banyak hal yang telah kami lalui, suka dan duka silih berganti, tantangan dan rintangan itu sudah pasti ada di dalam kita mengarungi kehidupan berumah tangga. Kuncinya adalah senantiasa bersyukur atas segala anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan. Itu juga menjadi sangat penting, karena biar bagaimanapun kehidupan kita dengan kehidupan orang lain itu tidak dapat kita bandingkan, tidak dapat kita samakan, tetapi nikmatilah, jalanilah kehidupan kita, syukurilah apa yang telah diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita sampai dengan saat ini. Nah, selama sudah berumah tangga kurang lebih 11 tahun, pada saat ini saya dan istri sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki, dan pada saat ini sudah berusia kurang lebih 10 tahun dan sekarang sudah duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Nah, jadi sahabat semua, pada kesempatan siang atau sore kali ini saya akan menyampaikan tentang beberapa indikator atau tips bagaimana sih sebuah pasangan atau seorang pasangan bersama istri dan suaminya, atau suami bersama dengan istrinya, yang dikatakan saling melengkapi. Yang pertama adalah kita tidak menginginkan pasangan kita untuk berubah. Kenapa saya katakan demikian? Ya, untuk merubah seseorang itu kan pasti sangat tidak mudah, atau bahkan tidak mungkin kita merubah sifat dan perilaku seseorang dalam sekejap mata seperti itu. Tapi kitalah yang harus menyesuaikan diri. Nah, setiap orang itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, ketika dua hal tersebut membuat seseorang mencintainya, nah itu artinya dia juga telah mencintai apa yang ada di dalam kehidupan pasangannya itu sendiri. Nah, dengan apa adanya, baik itu kelebihan dan kekurangannya. Nah, jadi seperti yang saya katakan di awal tadi, sebelum kita memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, alangkah lebih baik kita harus saling mengenal dulu satu dengan yang lain. Nah, kenapa ini menjadi sangat penting juga, supaya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, nanti begitu sudah berumah tangga menyesal. Oh, ternyata kamu seperti ini, saya seandainya tahu kamu seperti ini, saya tidak akan seperti ini, dan sebagainya. Nah, sedangkan sebelum
melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, kan sudah tahu bagaimana karakternya masing-masing. Nah, kemudian seseorang yang bisa menerima dan melengkapi pasangan di dalam kehidupannya itu tidak akan menginginkan pasangannya berubah, begitupun sebaliknya. Nah, karena kelebihan dan kekurangan itulah yang nanti yang akan membuat mereka bisa saling melengkapi, bisa saling bersatu dan saling mencintai. Jika pasangan kita memiliki kelebihan, maka tutupilah dengan kekurangan kita. Nah, jika pasangan kita memiliki kekurangan, maka lengkapilah dengan kelebihan yang kita miliki. Nah, kemudian yang kedua, di dalam membuat keputusan di dalam berumah tangga itu alangkah lebih baik harus senantiasa dikomunikasikan dan selalu melibatkan pasangan kita. Nah, jangan sama sekali meskipun halnya sangat sepele atau hal yang istilahnya tidak terlalu serius sekalipun, tetap harus diputuskan bersama dengan pasangan. Karena kenapa? Dengan demikian kita telah memberikan kesempatan kepada pasangan kita untuk memberikan pemikiran, memberikan kesempatan kepadanya untuk mengekspresikan. Mungkin ada hal yang bagi dia tidak cocok, mungkin bagi kita oh iya pas, saya akan mengambil keputusan seperti ini. Nah, tapi belum tentu bagi pasangan kita hal tersebut bisa diterima, bisa dia lakukan. Nah, maka dari itu alangkah lebih baik jika pada saat kita ingin mengambil sebuah keputusan, maka bicarakanlah baik-baik, komunikasikanlah terlebih dahulu dengan pasangan kita, sehingga nantinya keputusan yang telah kita ambil itu adalah untuk kepentingan dan kebaikan bersama. Nah, rasa sayang atau cinta terhadap pasangan itu belum tentu membuat seseorang bersikap tidak egois, mau menang sendiri. Itulah sebabnya masih banyak terjadi perselingkuhan di dalam hubungan berkeluarga. Seseorang yang selalu memikirkan pasangannya saat membuat keputusan berarti memiliki hubungan yang spesial. Ia tidak ingin pasangannya berubah karena keputusan yang ia buat. Kenapa demikian? Ya karena dalam setiap pengambilan keputusan selalu dia bicarakan baik-baik. Karena secara tidak langsung nanti keputusan yang diambil tersebut akan berdampak pada semua orang, termasuk pasangan kita sendiri. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya, pria dan wanita yang melengkapi itu adalah akan selalu menerima sifat, sikap, kelebihan, dan kekurangan satu sama lain. Nah, karena dari itu hal tersebutlah yang bisa membuat mereka saling mencintai dan saling melengkapi. Kemudian yang ketiga, tidak menuntut hal materi. Ini juga menjadi sangat penting. Jangan-jangan nanti mohon maaf kepada para wanita, kepada para istri, jangan nanti menyesal, setelah tahu ternyata kamu hanya pekerjaannya ini, kamu ternyata adalah orang yang tidak punya ini, tidak itu dan sebagainya. Nah, kan pada saat pacaran pun bahkan sudah tahu, sudah mengenal bahwa ya keadaan dia adalah seperti ini, memiliki pekerjaan. Mohon maaf misalnya kalau pada saat pacaran tidak memiliki pekerjaan, tetapi sebagai seorang laki-laki yang baik, sebagai seorang laki-laki yang bertanggung jawab, yang harus berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan pekerjaan supaya bisa memberikan kehidupan yang layak bagi pasangan kita. Nah, jadi yang paling penting adalah semangat, jangan pernah putus asa, jangan pantang menyerah. Yakinlah pasti ada jalan jika kita ada kemauan. Nah, pasangan yang saling melengkapi itu akan memiliki rasa di mana kehadiran satu sama lain itu sudahlah cukup. Nah, ibarat pepatah mengatakan makan sepiring berdua pun jadi. Dengan keadaan yang pas-pasan pun, yang penting bahagia, yang penting cukup, bisa hidup sederhana pun sudah sangat luar biasa. Itulah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi jangan pernah menuntut hal materi di luar batas kemampuan yang kita miliki. Nah, banyak pada saat ini orang mengatakan hiduplah sesuai dengan kemampuan dan jangan bergaya di luar kemampuan kita. Itu menjadi sangat fatal, sahabat semua. Jika kita bergaya di luar kemampuan kita, maka nanti yang akan pusing adalah kita sendiri. Nah, jadi hiduplah dengan kesederhanaan, hiduplah dengan hal-hal yang penting cukup. Jadi tidak perlu kita bergaya seperti orang yang memang memiliki kemampuan, ya, tetapi bersyukurlah dengan apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, tidak perlu uang untuk membahagiakan hidup kita, tetapi memang uang juga menjadi sangat penting. Bukan berarti tidak perlu uang untuk makan, tidak, tetapi seperti yang saya katakan tadi adalah hiduplah sesuai dengan
kemampuan yang kita miliki dan bergayalah sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kemudian rumah mewah tidak menjamin bagaimana kita bisa hidup bahagia. Bergelimang harta juga tidak menjamin kita bisa hidup bahagia. Memiliki semuanya pun tidak menjamin kita bisa hidup bahagia. Mohon maaf, mungkin banyak di luar sana yang orang yang memiliki kehidupan yang wah gitu, dalam tanda kutip bergelimang harta, tetapi mereka tidak memiliki waktu untuk bersama dengan keluarga, untuk bermain dengan anak, untuk berjalan-jalan dengan istri. Mohon maaf, saya sih secara jujur kalau merasa hidup mewah belum, apalagi kaya raya belum, sangat jauh sekali. Tetapi banyak hal mungkin ini bisa saja seperti apa yang saya sampaikan, banyak hal yang tidak dimiliki oleh orang di luar sana yang memiliki kemampuan secara finansial yang lebih dari saya pada saat ini, mungkin tidak dimiliki oleh mereka. Maka dari itu menjadi sangat penting jangan sama sekali membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Nah, sebab Tuhan sudah mengatur segala sesuatunya, baik itu rezeki, pekerjaan, karir, dan sebagainya macam jodoh. Bagaimana peruntungan kita hidup itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Nah, jadi hidup mewah, bergelimang harta tidak menjamin kita hidup bahagia. Begitupun sebaliknya, tetapi bersyukurlah senantiasa dalam setiap anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dengan demikian, maka yakinlah Yang Maha Kuasa akan memberikan rezeki kepada kita. Jadi rezeki itu tidak hanya berupa uang, tidak hanya berupa materi. Kesehatan itu adalah rezeki yang paling utama. Bagaimana bisa hidup bahagia jika sehat pun tidak? Sehat dalam artian tidak hanya sehat secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Nah, meskipun banyak uang, mohon maaf, misalnya kalau makan daging tidak bisa, kalau makan ini bisa kena ini, makan ini bisa sakit ini, wah itu sudah tanda-tanda tidak akan hidup bahagia meskipun punya banyak uang. Tetapi kalau kita hidup cukup, meskipun makan dengan lauk yang seadanya, dengan kehidupan yang seadanya, rumah tidak perlu mewah, yang penting ada tempat berteduh dari panas dan hujan, maka yakinlah kebahagiaan akan menghampiri kehidupan kita. Nah, kemudian sahabat semua, yang keempat, pasangan itu adalah tempat kita bercerita, tempat kita berkeluh kesah yang paling utama di dalam saat kita berumah tangga. Nah, pasti setiap pasangan memiliki masalah, memiliki tantangan hidupnya masing-masing, dan tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan orang lain. Mungkin pada saat ini ada yang sedang mengalami masalah ekonomi, ada yang sedang mengalami masalah kesehatan, ada yang masalah apapun yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Hal tersebut wajar dan pasti akan kita alami sebagai seorang manusia. Tetapi di mana pasangan kita tersebut bisa kita jadikan sebagai tempat kita berkeluh kesah, tempat kita bercerita, tempat kita mencurahkan beban hati dan pikiran yang sedang kita alami. Dan yakinlah dengan demikian kita akan bisa merasa lebih tenang, dan percayakan pasangan kita akan selalu setia dengan kita, menemani kita dari titik terendah bahkan sampai dengan saat kita sukses. Yakinlah pasangan yang setia itu adalah pasangan yang setia menemani kita dalam keadaan apapun, terlebih pada saat kita mengalami kebahagiaan, apalagi di saat kita mengalami kedukaan. Nah, sahabat yang berbahagia dimanapun berada pada saat ini, meskipun pasangan adalah seseorang yang sering menghabiskan waktu bersama, terkadang mereka belum tentu bisa menjadi seseorang yang kita cari ketika kita memiliki kabar gembira ataupun sedih. Dan berbeda dengan pasangan yang saling melengkapi, mereka akan menganggap satu sama lain itu adalah orang yang paling dibutuhkan, adalah sahabat, adalah teman hidupnya, adalah kekasih yang selalu dapat diandalkan, baik ketika susah, ketika senang, maupun sedih. Dalam keadaan apapun, dalam situasi seperti apapun, pasangan yang saling melengkapi, pasangan yang saling menerima itu akan selalu bersama dan menjalani segala sesuatunya bersama-sama pula. Nah, kemudian yang kelima, bagaimanakah seorang pasangan yang saling melengkapi? Itu adalah pasangan yang saling mendukung satu sama lain. Mendukung dalam artian untuk hal yang positif, untuk hal yang baik. Pendamping hidup yang sejati itu tidak akan bersikap egois.
Ketika pasangannya ingin memulai hal yang baru atau ingin mencapai sesuatu, ia akan mendukungnya tanpa ragu. Nah, dengan catatan ya tadi untuk kebaikan bersama. Dukungan itu tidak hanya berlaku pada hal-hal besar seperti saat ingin mendapatkan pekerjaan, ingin memenuhi sebuah impian, ingin memenuhi sebuah harapan di dalam rumah tangga itu sendiri. Nah, kemudian atau rumah impian, tetapi juga ketika pasangan ingin mencoba hobi baru atau mencoba mengubah penampilan. Nah, ini menjadi sangat penting bagaimana seorang pasangan yang saling melengkapi itu adalah pasangan yang saling mendukung satu sama lain. Nah, seperti pada saat ini sahabat semua, saya ingin juga selalu berbagi bagaimana kehidupan yang telah saya jalani. Jujur, dulu sebelum saya menikah, saya masih belum memiliki pekerjaan yang tetap. Bahkan pada saat saya masih tunangan, saya dan istri masih sama-sama bekerja. Dan bahkan pada saat ini sekalipun istri saya, meskipun saya pada saat ini sudah memiliki pekerjaan yang tetap sebagai seorang abdi negara yang memiliki gaji yang pas-pasan, istri saya pun tetap mendukung saya sebagai seorang suami, saya sebagai seorang kepala rumah tangga untuk menopang kebutuhan ekonomi di dalam kehidupan keluarga kami. Nah, seperti yang sahabat semua saksikan pada saat ini, di belakang saya ada sponsor, mohon maaf bukan sponsor. Pada saat ini saya sedang berada di kantin yang saya buat, yang saya bangun karena istri saya memiliki hobi berdagang. Nah, sehingga saya mendukung, saya menyambut dengan baik dan saya dukung penuh apa yang menjadi hobi istri saya tersebut. Seperti yang dia katakan, daripada tidak ada kerjaan untuk mengisi waktu di rumah, pada saat saya bekerja, istri saya pun bekerja di rumah, yakni dengan membuka kantin di sekolah. Meskipun hasilnya tidak banyak, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan mohon maaf jadi belepotan, untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari, utamanya untuk memenuhi kebutuhan dapur, misal untuk membeli sayur, membeli ikan, bahkan untuk membeli jajan untuk anak saya, lebih dari cukup. Syukur, itulah anugerah yang telah Tuhan berikan. Nah, jadi jangan sama sekali, oh saya tidak suka hobi kamu karena ini, tidak. Jangan lakukan hal tersebut, tetapi berikanlah kesempatan kepada pasangan kita, berikanlah kesempatan kepada teman hidup kita untuk mengekspresikan apa yang dia inginkan. Berilah dukungan, berilah support. Nah, ini juga menjadi salah satu penting, sahabat semua. Bagaimana yang sahabat ketahui juga pada saat video-video yang saya upload sebelumnya, saya memberikan dukungan kepada istri saya tidak hanya berupa pikiran tetapi juga tenaga. Nah, jadi itulah yang disebut dengan pasangan yang saling menerima dan saling melengkapi. Nah, kemudian sahabat yang terakhir, yang keenam, bagaimanakah seorang pasangan itu bisa saling melengkapi, saling menerima, yakni akan terus memperjuangkan satu sama lain meskipun harus kompromi atau mengalami pertengkaran. Nah, di dalam kehidupan rumah tangga pertengkaran itu sudah pasti ada. Perselisihan, berbeda pendapat, tidak setuju, tidak dapat menerima, itu hal yang lumrah. Nah, pasangan yang saling melengkapi itu bukan berarti tidak pernah bertengkar atau tidak pernah melewati hal yang sulit. Ya, itu tidak mungkin tidak terjadi. 11 tahun sudah saya menjalani kehidupan berumah tangga, banyak hal yang kami lalui bersama. Tetapi kami tetap sama-sama untuk berjuang bagaimana untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak. Nah, meskipun terkadang harus ada air mata, ada tangisan. Nah, jadi di dalam sebuah kebahagiaan itu jangan berpikir bahwa apa yang diajarkan oleh saya kepada sahabat semua manis-manis, semua yang indah-indah, semua yang baik-baik, semua yang wah-wah. Tidak. Bahagia itu tidak akan lengkap. Bukan bahagia namanya jika saudara tidak pernah menangis, jika sahabat semua tidak pernah merasa sedih. Di sanalah apa yang telah diciptakan oleh Tuhan itu lengkap. Apa yang diciptakan oleh Tuhan itu seimbang, ibarat seperti yin dan yang saling melengkapi tadi. Jika kita bisa berbahagia, maka suatu saat supaya bahagia kita itu akan terasa lebih nikmat. Bahagia yang kita alami, bahagia yang telah dianugerahkan oleh Tuhan itu sangat berharga bagi kita. Maka suatu saat kita harus menikmati yang namanya kesedihan, menikmati sesuatu yang sulit, bahkan mungkin tidak akan mampu kita lewati sendiri. Nah, maka disinilah
posisi di mana kita harus saling melengkapi, saling menerima, saling mendukung satu sama lain di dalam pasangan kita. Nah sahabat semua, jika kita sudah bisa saling melengkapi dan saling menerima, maka yakinlah kehidupan yang kita jalani itu akan semakin baik, rumah tangga kita pun akan semakin harmonis. Jangan pernah berpikir untuk menyakiti pasangan hidup kita. Sebagaimana yang juga saya sampaikan, 11 tahun sudah saya mengarungi kehidupan berumah tangga. Nah, tidak pernah terpikirkan sekalipun, baik itu dalam hati dan pikiran saya, untuk menyakiti pasangan hidup saya. Sebab saya telah menerima dia dengan apa adanya. Saya telah bersedia untuk menjalani hidup baik dalam keadaan senang maupun susah dengannya. Maka itulah kunci kebahagiaan itu sendiri. Nah sahabat semua, terima kasih atas dukungan yang telah diberikan selama ini kepada saya beserta keluarga melalui subscribe, like, komen, dan share video yang telah saya bagikan. Dan semoga video-video saya ini bisa memberi manfaat kepada sahabat semua, dan kita semua bisa merasakan yang namanya hidup berbahagia di dalam berumah tangga. Tidak ada lain harapan dan keinginan kita adalah menjalani kehidupan yang lebih baik, memiliki pasangan yang setia, sejati, yang siap sedia untuk menemani kita bahkan sampai akhir hayat kita. Jangan lupa tetap dukung channel YouTube Dodi dan Unai. Dan dalam kesempatan kali ini juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat semua yang telah berkenan untuk memberikan subscribe, khususnya untuk 74 channel atau 74 subscriber saya yang telah setia mendampingi channel ini, dan tetap beri dukungan bagi channel ini untuk selalu dapat memberikan manfaat supaya bisa berkembang lebih baik. Tetap sehat, jabat erat, dan jangan lupa tetap berbahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya.